Assalamualaikum. Ustaz, tadi di saat kita mengiringi jenazah, kita tanya ini kan gimana dengan mobil yang ada sirine, Ustaz? Oh, jelas batil itu. Disuruh diam malah ini berisik, ya. Berisiknya bikin gak enak telinga, ya. Ngeong. Ini buruk sekali. Diam sih. Jangan ada sirine seperti itu. Diam. Bahkan pakai mobil pun sebaiknya jangan, ya. Maka carilah kuburan yang paling dekat. Yang paling dekat. Ini salah satu sunnah kaum muslimin punya kuburan terdekat. Dan siapapun boleh dikubur di kuburan itu, yang penting muslim. Hari ini di Jakarta ini agak sulit. Kalau dia pendatang, kalau dia bukan KTP orang situ agak sulit. Ini buruk, ya. Padahal dia muslim. Sehingga menggotong jenazah dari masjid, dari tempat dia sholati ke pemakaman jarang kita saksikan. Hampir-hampir pakai ambulan terus. Ini menyelisihi sunnah. Sunnahnya adalah digotong, menggotong dan ditampakkan itu mayatnya membujur. Ini sunnah. Jarang kita saksikan hari ini. Bagian dari sunnah. Di zaman Nabi seperti itu kan, digotong, ya, dan berjalan. Nabi pernah waktu itu naik kuda atau keledai saat mengiringi jenazah sahabat Ansar, Sa'ad bin Mu'ad. Tiba-tiba Nabi turun dari kudanya. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau turun ya Rasul? Rasul menjawab, aku malu. Aku malu. Malu sama siapa? Malu sama 70.000 malaikat yang berjalan mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Anak muda, 37 tahun kira-kira. 37 atau 36 tahun umurnya. Allah wafatkan setelah memutuskan hukuman dahsyat untuk Yahudi Bani Quraidah. Panjang ceritanya setelah perang Ahzab. Ya. Sunnah mengiringi jenazah itu dengan berjalan. Bolehkah membaca kalimat la ilaha illallah ketika menggotong mayat? Tidak boleh. Tadi kan sudah kita bahas. Diam. Jangan ada ucapan apa-apa. Ini bagian dari bid'ah. Ini kan ibadah. Ibadah itu pasti bid'ah. Kalau nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhanallah astagfirullah. Tidak ada contoh. Diam semua. Bukan saatnya untuk berzikir, tapi saatnya untuk tafakkur, tadabbur. Masing-masing waktu kan ada saatnya. Ya. Selain tidak menganggap pemerintah sebagai pemimpin, apa yang membuat Khawarij yakin sekali bahwa termasuk membunuh muslim itu pasti masuk surga? Itulah syubhat. Ini bahayanya syubhat. Kan mereka tidak bertemu dengan ulama, mereka tidak bertemu dengan ahlus sunnah. Yang mereka temui ustadz-ustadz Khawarij juga. Mereka menganggap bahwa inilah ulama. Gitu ya. Mereka kan tidak bertemu dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Seandainya mereka bertemu dengan ulama-ulama ahlus sunnah, insya Allah. Tapi sayang mereka bertemu dengan ustadz-ustadz yang Khawarij juga, terkena syubhat Khawarij juga. Ya mereka sikoh. Nih, buka surat sekian ayat sekian. Buka surat sekian ayat sekian. Buka surat sekian ayat sekian. Ya mudah saja, misalnya Al-Maidah 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka
kafir. Nah, mencuri dihukum 3 bulan. Hukum Allah bukan? Nah, tentu bukan. Yang hukum Allah ini nih, surat sekian ayat sekian. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan potonglah tangan, suruh potong kan? Ini malah penjara 3 bulan, setahun. Nah, berarti bukan hukum Allah, berarti apa? Kafir. Nah, ya orang awam udah giring ke situ ya iya aja. Kalau antum insya Allah enggak. Antum yang sudah ngaji tentu punya benteng. Enggak begitu pengertiannya, begini-begini. Mereka awam. Orang kafir padahal dulu beriman, sekarang kafir. Apa? Murtad. Murtad diapakan? Man baddala dinahu faqtulhu, kata Nabi. Barang siapa yang murtad mengganti agamanya, maka bunuhlah. Nabi yang nyuruh kita bunuh dia. Pada murtad itu polisi, tentara. Murtad sudah boleh kita bunuh. Lihat. Yang disuruh membunuh siapa nggak dibahas oleh dia. Kalau ahlu sunnah kan dibahas. Memang dibunuh murtad itu. Yang berhak membunuh siapa? Iya, pemimpin, waliul amr, nggak dibahas. Gitu. Yang diajarin juga manggut-manggut aja, nggak nanya. Kita yang berhak membunuh, apa siapa nih? Ya, nggak ada nanya seperti itu. Ya nggak biasa ngaji, ya kan? Nggak ada hujah, nggak ada argumen. Iya aja. Itulah bahayanya syubhat. Nah, banyak sekali ayat, hadis yang mereka tidak paham. Jadilah mereka seperti itu. Dan itu kan bukan hal baru. Bayangkan Ali bin Abi Thalib masih hidup. Berarti kan dari masa Nabi baru 30 tahunan kira-kira, ya kan? Belum kan 30 Ali wafat, ya. Ali terbunuh itu 30 tahun. Persis sabda Nabi bahwa kekhalifahanku akan berjalan selama 30 tahun. Waktu itu kan Ali masih hidup. Paling 20 tahun, 25 tahun kan dari zaman Utsman sudah muncul mereka. Berarti kan luar biasa. Ya persis seperti ucapan Ibnu Mas'ud. Bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada rusak, pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada rusak, tetapi kalian telah merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang. Ya bayangkan sama Ali, Muawiyah, Amr bin As, para sahabat nggak sikoh. Apalagi sama kita. Iya kan? Apalagi sama Syekh Ali Hasan. Kan mereka didatangi Syekh Ali Hasan, murid terbaik dari Syekh Albani, Nusa Kambangan. Sikoh nggak mereka? Ya, di apa istilahnya, diempretin itu Syekh Ali. Ya, Syekh Ali datang ngomong, pergi satu-satu. Ya, Syekh Ali sendiri yang cerita di Hotel Alias itu sepulang dari Nusa Kambangan. Ya bayangkan Ali, Utsman, Abu Hurairah, ya Muawiyah, Amr bin As, mereka kafirkan. Enggak sikoh mereka, apalagi ulama hari ini. Luar biasa subhat itu. Maka yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Habisi mereka. Ya, bantai mereka. Apakah siksa kubur menggugurkan dosa-dosa, meringankan hisab di padang mahsyar? Iya. Bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim. Bagi orang kafir tidak. Bahkan merupakan hufratun min hufarin niran. Jurang di antara jurang-jurang neraka. Pendahuluan siksa neraka, yaitu dengan disiksa dulu di alam kubur. Bagi orang kafir. Bagi kaum muslimin, seorang muslim tidak. Dia masuk ke alam barzah masih ada dosa. Maka Allah bersihkan dosa itu dengan azab kubur. Nah, nanti Allah menginginkan dia bertemu dengan Allah di padang mahsyar sudah bersih dari dosanya. Ya. Walaupun tentu tidak semuanya. Apakah ada doa khusus untuk mayat yang sudah dikubur? Khusus tidak ada, ya. Umum saja. Atau yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Barangkali kalau ini mau dianggap khusus, ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu.
Ya Allah ampuni dia, Ya Allah teguhkanlah dia. Ya Allah ampuni dia, Ya Allah teguhkanlah dia. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Karena akan berhadapan dengan dua makhluk Allah yang bukan manusia, bukan jin, yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Maka butuh keteguhan. Maka kita doakan. Dan begitulah sesama muslim, saling menolong, saling membantu sampai mati. Beda dengan orang kafir. Muslim dengan kafir, karena dia tetangga kita, karena dia saudara kita, kita saling membantu, menolong. Masalah keuangan, masalah kesehatan, nggak apa-apa. Tapi berhenti sebelum mati. Sudah mati selesai. Ya, mendoakan saja enggak boleh kan? Mendoakan enggak boleh. Walaupun ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, kalau dia non-muslim. Apakah surganya Nabi Adam dulu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah nanti sama? Mengatakan beda harus bawa dalil. Mengatakan sama, ya itulah dalilnya. Ya, mengatakan beda harus bawa dalil. Gitu. Bagaimana dengan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar? Bahwa kenikmatan surga itu, pemandangan surga itu, makanan minuman surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Lah berarti kan pernah terlihat oleh Adam dan Hawa. Tentu ini umum dan khusus. Istilah kita perkecualian. Jangankan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW pernah melihat surga? Pernah melihat? Pernah. Ya, maka sabda Nabi tadi, hadis tadi kita artikan bahwa surga itu belum pernah terlihat oleh siapapun kecuali oleh para nabi dan rasul. Surga itu belum pernah terdengar oleh telinga siapapun kecuali telinga para nabi dan rasul. Gitu. Tentu kita tidak ragu bagaimana Nabi bercerita tentang surga, tentang neraka, dan beliau melihatnya. Bahkan beliau melihat saat mengimami salat kusuf, saat mengimami salat gerhana, beliau di depan beliau melihat surga dan neraka. Berarti ini perkecualian. Bagaimana menghindari ketika mayat ditempatkan di rumah dan ada yang membaca Yasin? Bagaimana menghindari? Antum siapa? Antum anaknya, tentu berhak melarang. Antum anaknya, antum suaminya, kakaknya, adiknya mungkin ya. Tapi kalau antum bukan siapa-siapa, ya tentu tidak berhak melarang. Apa jadi fitnah kan? Kalau antum berhak, misalnya anaknya atau orang tuanya, ini mayatnya adalah anak antum, tentu antum berhak untuk melarang. Bagaimana jika seseorang sudah bertaubat tapi masih suka melakukan maksiat? Dan dia juga beribadah. Ya seperti inilah seorang muslim pada umumnya seperti ini. Adakah yang terbebas dari maksiat sama sekali? Tentu tidak ada. Pasti. Dan justru ibadah-ibadah itu insya Allah akan menghapus kemaksiatan itu. Dan selagi masih sholat, berjaga sesuai sunnah, berjamaah dan seterusnya, Nabi punya harapan. La'alla salatahu tanhahu anhu. Semoga salatnya nanti bisa menghentikan kemaksiatan itu. Ketika beliau dilapori, ada seseorang yang suka bermaksiat, tapi dia salat.
tepat waktu berjamaah, Nabi punya harapan. Ya, maka terus melakukan kebaikan, jangan mau ditipu oleh iblis, karena iblis suka menipu begini. Malu kamu ke masjid, walaupun malu sama kamu sendiri, malu sama Tuhan. Ya, kenapa? Habis itu kamu minum khamr, walaupun gak ada yang lihat. Habis itu kamu dengerin musik, ngerokok, pacaran. Ya, ngapain? Ke masjid. Malu. Ini malaikat apa setan? Ini setan. Ini setan. Ya. Maka jangan hiraukan. Terus ke masjid. Mohon ampun kepada Allah. Terus beribadah. Ya. Dan hentikan maksiat itu. Jangan malah merasa malu. Udahlah. Tanggung nih, masuk kayak gini mau, ya, masuk lagi pacaran, sholat jamaah, ini setan ya, udah nggak usah jamaah, lagi pacaran, lagi boncengan, itu salah, ya, mohon ampun kepada Allah. Masih adakah kewajiban mantan suami kepada mantan istri saat sebelum atau sesudah masa iddah? Ketika masa iddah belum habis, masih apa? Nafkah, rumah, bahkan waris juga kan? Kalau dia mati, istri yang sudah dicerai dapat waris. Kalau masa iddah belum habis. Jadi seolah masih suami istri, hanya tidak jima, tidak sekamar, pakai jilbab. Gitu. Kalau masa iddah sudah habis, selesai. Betul-betul seperti orang lain. Seperti layaknya bukan suami istri. Tidak ada hak tertentu, tidak ada kewajiban tertentu. Ya, paling kewajibannya menjaga aib masing-masing. Tentu yang paling tahu tentang seseorang adalah aib seseorang adalah suaminya atau mantan suaminya, istrinya atau mantan istrinya. Maka saling menutupi, jangan saling membuka. Orang kafir, ahli maksiat begitu. Umumnya perceraian itu terjadi karena cekcok, emosi. Nah, dengan emosi itu saling mengumbar aib masing-masing. Jangan. Bagaimana cara mengurangi rasa takut kepada jin dan hantu? Ilmu. Dengan ilmu, insya Allah kita nggak takut. Kenapa? Kenapa? Karena jin kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jangankan membunuh kita, mencelakakan kita, ya, noel kita nggak bisa. Ini umumnya ya. Antum pernah ditoel sama jin? Belum pernah kan? Nah, insya Allah kita pastikan dia nggak bisa noel. Dia cuma nakut-nakutin doang, jalan sekelebat, rambutnya panjang, bajunya putih, gitu kan? Nah, itu kan yang klise kan begitu ya kan? Dia cuma begitu doang. Ya ngapain takut? Ya, noel aja nggak bisa. Kata Nabi, Bismillah, ya, seperti ini atau lidi, ya. Bismillah, begini, Bismillah. Mau cari tutup nggak ada, ya. Kita tutup nih, Bismillah. Apakah setan bisa mengangkat itu? Tidak bisa. Lemah sekali, bodoh sekali, ya. Kalah sama anak SD bisa ngangkat, ya. Dia nggak bisa. Berarti lemah kan? Ngapain takut sama sesuatu yang lemah? Bisanya nakut-nakutin doang. Ya, maka antum jangan takut. Atau pura-pura nggak takut dah. Nah, kan? Dan dia nggak tahu apa yang ada di hati kita. Ya, sebetulnya kita takut. Ya, jalan, mana jalannya nggak pakai begini-begini ya, tapi kayak karena nggak napak kan, misalnya. Yang jangan usah takut. Oh, nakut-nakutin doang. Ya. Usah nakut-nakutin dah, aneh nggak takut, gitu. Ya. Padahal dalamnya takut juga, jiper juga ya. Biar dia apa? Sia-sia. Kan tujuan dia nakut-nakuti. Kalau kita nggak takut, sia-sia juga, malas juga dia. Ya ngapain nakut-nakutin orang nggak takut, ya kan?
Oleh karena itu, di negara-negara yang apa istilahnya kafir, sekuler, nggak percaya gitu-gituan, ada nggak jin nakut-nakuti? Enggak, karena mereka juga nggak takut, nggak percaya ya. Seperti di manalah negara-negara mana, Jepang atau apa kan malah dikejar-kejar, apa itu, malah penasaran ya kan. Ya, kita ditakut-takuti dari kecil, takut. Ya jin juga malas kalau mereka nggak percaya. Walaupun itu salah, nggak percaya salah karena memang ada kan jin. Nah, berarti apa ini? Ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita tidak takut. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bolehkah mendatangi pemakaman orang kafir untuk hal-hal, untuk satu keperluan? Boleh ya. Misalnya bapaknya, ibunya ya, karena Nabi tidak dilarang. Yang dilarang adalah mendoakan. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.